Ready, 3, 2, 1, action. Komponen yang pertama itu informasi umum perangkat ajar, nama mata pelajaran geografi, kelas 10, semester ganjil. Fase E, materi konsep dasar ilmu geografi, alokasi waktu 8 kali 45 menit yaitu 4 kali pertemuan. Komponen yang kedua yaitu tujuan pembelajaran yang mencakup fase capaian pembelajaran. Pada fase ini, peserta didik tidak hanya mengetahui definisi geografi, tetapi mampu memahami geografi sebagai ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan dalam ruang. Peserta didik juga diharapkan mampu mendefinisikan fenomena geosfer serta menjelaskan keterkaitan antar fenomena tersebut secara logis dan sistematis. Kemudian elemen atau domain capaian pembelajaran, yaitu memahami konsep dasar geografi, menganalisis fenomena geosfer serta spasial, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu yang pertama, kemampuan menjelaskan pengertian geografi, yang kedua, kemampuan mendeskripsikan sejarah lahirnya ilmu geografi, yang ketiga, kemampuan menjelaskan ruang lingkup ilmu geografi, yang keempat, kemampuan dalam mengidentifikasi aspek geografi, yang kelima, kemampuan dalam mendeskripsikan objek geografi, yang keenam, kemampuan mendefinisikan konsep dasar geografi, yang ketujuh, kemampuan dalam menggunakan prinsip-prinsip geografi dalam kehidupan sehari-hari, yang kedelapan, kemampuan dalam membuat tulisan tentang pentingnya menggunakan pendekatan geografi dalam mengkaji objek materi geografi. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. 1. Bagaimana awal mula lahirnya ilmu geografi? Yang kedua, bagaimana perkembangan ilmu geografi dari masa ke masa? Yang ketiga, apa ruang lingkup ilmu geografi? Yang keempat, bagaimana konsep dasar geografi dalam kehidupan sehari-hari? Yang kelima, apa arti penting spatial thinking dalam memandang permasalahan fisik dan sosial? Yang keenam, apakah objek materi geografi dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketujuh, bagaimana objek formal ilmu geografi sebagai ciri khas ilmu geografi? Yang kedelapan, apakah keterampilan geografi yang perlu dimiliki dalam mengkaji ilmu geografi? Yang kesembilan, bagaimana konsep menata map sebagai kajian kritis dalam memahami konsep dasar ilmu geografi? Selanjutnya, kata kunci. 1. Konsep dasar ilmu geografi. Yang kedua, objek geografi. Yang ketiga, prinsip-prinsip geografi. Yang keempat, aspek-aspek geografi. Yang kelima, pendekatan geografi. Dan yang keenam, keterampilan geografi. Komponen yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila. Belajar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu 1. Mandiri, 2. Bernalar kritis, 3. Kreatif, dan 4. Bergotong royong. Komponen yang keempat, materi ajar dan sarana prasarana. Yang pertama, materi ajar. Materi ajar mencakup yang pertama, ilmu geografi pertama kali diperkenalkan pada awal abad 1 sebelum Masehi oleh Eratosthenes dalam bukunya Geografi Nika. Maka dari itu, beliau disebut Bapak Geografi. Terdapat 5 era perkembangan ilmu geografi. Ada klasik, abad pertengahan, abad ke-18, abad ke-19, dan abad mutakhir yang melahirkan banyak ilmuwan geografi. Yang kedua, ada banyak ahli yang mengemukakan pengertian geografi, diantaranya Claudinus. Geografi suatu penyajian melalui peta yang menyajikan sebagian atau seluruh permukaan bumi. Seminar Lokakarya, IGI, Semarang 1988. Geografi sebagai ilmu tentang persamaan dan perbedaan gejala geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan. Yang ketiga, ruang lingkup ilmu geografi meliputi semua gejala geosfer. Yang keempat, terdapat 10 konsep dasar ilmu geografi yang diaplikasikan dalam kehidupan. Yang kelima, ada objek materi geografi meliputi semua materi yang dipelajari dalam ilmu geografi, yaitu meliputi semua gejala geosfer. Yang keenam, objek formal geografi, yaitu cara mengkaji objek materi geografi dengan menggunakan sudut pandang keruangan, kewilayahan, dan kelingkungan sebagai ciri khas suatu ilmu. Yang ketujuh, dalam mengkaji objek materi geografi terdapat
menggunakan prinsip interrelasi, prinsip deskriptif, prinsip distribusi, dan prinsip kronologi. Yang kedelapan, dalam mengkaji suatu gejala alam maupun sosial dari objek materi geografi, hendaknya dibekali dengan keterampilan geografi, yaitu keterampilan dalam mengajukan pertanyaan, informasi geografi, memperoleh informasi geografi, pengorganisasian informasi geografis, menganalisis informasi geografis, serta menjawab informasi geografis. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Yang pertama, laptop. Yang kedua, LCD proyektor. Yang ketiga, jaringan internet. Yang keempat, gambar terkait dengan materi. Yang kelima, kutipan berita koran atau majalah atau media digital sesuai materi. Yang keenam, ruang kelas. Yang ketujuh, papan tulis. Yang kedelapan, spidol atau alat tulis. Yang kesembilan, buku teks geografi. Komponen yang keenam, urutan kegiatan pembelajaran. Pendahuluan yang pertama itu geografi membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan. Yang kedua, melakukan presensi siswa untuk menumbuhkan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, guru memperhatikan kesiapan psikis dan fisik siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dengan memperhatikan kebersihan, kerapian, ketertiban, dan kehadiran siswa. Yang keempat, guru memberikan motivasi untuk mengkondisikan suasana belajar yang kondusif dengan mengajukan pertanyaan. Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang sudah kalian dapat di SMP. Masih ingatkah kalian apakah pengertian ilmu geografi? Yang kelima, guru melakukan persepsi dengan menampilkan gambar fenomena geografi, misalnya banjir atau longsor. Kemudian bertanya pada siswa apa yang kalian lihat pada gambar tersebut dan mengapa peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pembahasan selanjutnya yaitu inti. Nah, pada inti ini terdapat 15 poin. Yang pertama, guru menampilkan gambar atau video fenomena geografi berupa banjir, longsor, atau fenomena lainnya, dan siswa diminta untuk mengamati fenomena tersebut. Yang kedua, yaitu guru mengajukan pertanyaan untuk menggali pemahaman siswa terkait fenomena yang diamati tersebut. Yang ketiga, yaitu guru mengaitkan jawaban siswa dengan konsep dasar geografi dan menjelaskan pengertian geografi secara rinci. Yang keempat, yaitu guru menjelaskan ruang lingkup geografi yang meliputi geografi fisik, geografi manusia, dan geografi regional. Yang kelima, yaitu guru menjelaskan objek studi geografi yang terdiri atas litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer, serta memberikan contoh keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keenam yaitu menjelaskan prinsip-prinsip geografi, yaitu prinsip persebaran, interrelasi, deskripsi, dan kronologi, serta contoh nyatanya. Selanjutnya yaitu guru menjelaskan pendekatan geografi berupa pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan, serta mengaitkan dengan fenomena yang telah diamati. Yang kedelapan, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Nah, yang kesembilan, guru memberikan tugas atau LKPD kepada setiap kelompok untuk menganalisis fenomena yang telah diamati. Yang ke-10, siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mengidentifikasi objek geosfer, menentukan prinsip geografi, menentukan pendekatan geografi. Nah, yang ke-11, guru membimbing dan memantau jalannya diskusi serta membantu kelompok yang menjalani kesulitan. Yang ke-12 yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di kelas, kemudian kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan. Yang ke-13, guru memberikan klasifikasi
penguatan serta meluruskan konsep yang kurang tepat. Yang ke-14, guru meminta siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari secara bersama-sama. Dan yang terakhir, guru memberikan pertanyaan refleksi untuk memperkuat pemahaman siswa. Bahasan selanjutnya yaitu penutup. Pada penutup ini, guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran tentang konsep dasar geografi. Guru juga memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya, guru memberikan tugas, misalnya mencari contoh fenomena geografi yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, guru menyampaikan rencana pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya, lalu menutup pembelajaran dengan salam. Komponen ketujuh yaitu asesmen. Yang pertama, diagnostik. Dilakukan di awal KBM dengan bentuk pertanyaan lisan. Pertama, peserta didik dapat menyebutkan pengertian geografi menurut pendapat sendiri. Kedua, peserta didik dapat menggambarkan 5 fase sejarah lainnya ilmu geografi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ruang lingkup geografi. Yang kedua itu asesmen formatif. Pertama, penilaian sikap atau profil pelajar Pancasila berupa observasi saat melakukan pengamatan atau sopan santun saat berdiskusi, menghargai pendapat orang lain, dan mandiri. Yang kedua, penilaian performa saat presentasi atau kreatif dan bernalar kritis. Yang ketiga, asesmen sumatif, di mana asesmen ini memberikan kuis atau ulangan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang sudah dipelajari. Yang ke-8 itu refleksi. Refleksi dilakukan dengan meminta peserta didik memberikan pendapatnya terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, baik terkait materi yang dipelajari maupun cara atau metode pembelajaran yang digunakan. Komponen yang ke-9, pengayaan dan remedial. Yang pertama, pengayaan. Siswa menganalisis fenomena geografi, misalnya banjir atau longsor. Yang kedua, menentukan geosfer, prinsip dan pendekatan geografi. Poin yang ketiga, hasil disajikan dalam bentuk ringkasan atau presentasi singkat. Dan yang poin yang kedua itu ada remedial. Dan poin-poinnya yang pertama itu melakukan penggalangan materi dasar. Poin yang kedua, memberikan latihan soal tambahan. Dan yang ketiga, memberikan bimbingan individu.